Pak Prabowo mengatakan bahwa kita mungkin akan mengelola likuiditas atau sumber daya yang liquid sekitar 1 triliun dolar, bahkan bisa lebih. Konsentrasikan sumber daya agar bisa terlihat dan bisa punya daya angkat terhadap ekonomi gitu. Selama ini kan nggak kelihatan. Ada juga perkara-perkara lain di dalam BUMN kita. Dengan alasan bisnis mereka minta profesional, mandiri. Tapi faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast kesayangan kita semua, yakni podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita berbangga hati karena senior kita, Bang Salamuddin Daeng berkenan untuk kita podcast meskipun melalui Zoom karena beliau sedang merawat bapaknya yang sedang sakit di Lombok. Kita doakan semoga Bapak Bang Salamuddin Daeng segera sembuh dan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Amin, sapa amin. dulu Bang Salamuddin Daeng. Thank you Bang telah berkenan hadir di podcast Rumah Pemuda. Halo, ya, Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Bang, hari ini kita mau dapat pencerahan banyak dari Abang soal Danantara, Bang. Oke, oke, oke. Kami harap bisa mengeksplor secara lebih luas tentang Danantara dan apa dalam Danantara itu dan kemana Danantara itu. Silakan Bang. Hmm. Apa pertanyaan kritis kita ini, teman-teman? Kira-kira Danantara yang ini untuk paling. siapa? Oh, oke, oke. Untuk siapa ya? Jadi, begini, Danantara ini kan sebetulnya lahir dari revisi Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN direvisi, lalu muncul perubahan pasal baru yang menyebutkan tentang satu badan yang akan mengkoordinasikan seluruh BUMN yang bernama Danantara. Ya. Jadi Danantara itu awalnya disampaikan ke publik sebagai uh, super holdingnya BUMN, super holdingnya seluruh BUMN. Nah, setelah kita membaca undang-undangnya, undang-undang hasil revisi itu, Danantara itu ternyata adalah badan negara, Hmm. badan negara. Jadi bukan korporasi, bukan korporat, bukan perusahaan swasta ya, tapi badan Hmm. negara. Nah, di bawah Danantara itu dibagi menjadi dua badan, yakni badan negara bidang badan negara dalam hal Danantara operasional dan badan negara lagi namanya Danantara Investasi. Hmm. Danantara Investasi ini akan membawahi seluruh sektor keuangan seperti perbankan, asuransi milik negara, kemungkinan juga seperti BUMN negara yang bergerak di bidang keuangan seperti Jam Sostek, Taspen, Asabri, dan lain-lain ya. Nah, lalu kemudian ada Danantara Operasional yang akan membawahi semua perusahaan-perusahaan operasional milik BUMN seperti Pertamina, PLN, dan lain sebagainya. Jadi intinya ini adalah eh, mengembalikan BUMN ini ke tangan negara. Hmm. Selama ini kan BUMN dikelola oleh entitas ya yang mandiri, yang lebih berorientasi kepada keuntungan. Jadi walaupun ada penyertaan atau kepemilikan negara di dalam BUMN, tapi tidak full negara mengontrol BUMN-BUMN ini, tapi melalui Danantara ini kelihatannya kontrol negara akan penuh terhadap seluruh BUMN kita. Nah, Hmm. BUMN ini seperti BUMN perbankan, dia akan mengelola aset besar sekali, kemudian BUMN operasional seperti Pertamina dan PLN asetnya besar sekali,
CAPEX-nya, capital expenditure-nya besar sekali, likuiditasnya juga sangat besar. Terutama bank-bank kita ya, yang nanti akan berada di bawah dan antara investasi itu adalah eh, akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar sekali dalam membiayai ekonomi kita. Hmm. Bang, Jadi izin. Pak Prabowo mengatakan bahwa kita mungkin akan mengelola likuiditas atau sumber daya yang liquid sekitar 1 triliun dolar, bahkan bisa lebih. Itu Hmm. adalah angka yang sangat besar menurut saya, sangat signifikan karena itu setara dengan eh, APBN kita kan 3.600 kan. 3.000. Kalau satu Ya. triliun dolar itu 16.000 triliun. Berarti setara dengan hampir 7 sampai 8 kali APBN kita sekarang. Hmm. Atau Apakah memang setara menurut dengan pemerintah, Bang, izin? mhm. Apakah memang menurut pemerintah selama ini pengelolaan aset BUMN itu tidak sesuai dengan orientasi negara untuk meningkatkan pendapatan negara? Sini harus diambil alih nih, Bang. Eh, kemungkinan besar kritikalnya di situ, kritikal analisisnya terhadap kehadiran BUMN kita karena dia mungkin dianggap bahwa BUMN ini belum optimal di dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi ya, Hmm. kontribusi ekonomi dan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan negara. Jadi kan kontribusi terhadap perekonomian dan kontribusi langsung terhadap pendapatan negara itu tidak terlalu dianggap maksimal. Kan selama ini memang BUMN menyetorkan dividen ya kepada Dividen. negara, tapi itu tidak terlalu signifikan lah dividen itu dibandingkan dengan pajak-pajak yang diperoleh di dalam APBN kita dan sebagian besar yang disetorkan BUMN juga adalah pajak. Seperti kita lihat misalnya dua BUMN kita yang paling besar seperti PLN dan Pertamina itu kan yang paling banyak disetorkan kepada negara itu adalah pajak. Sementara pajak itu kan berasal dari pungutan kepada masyarakat ya seperti Hmm. PPN, pajak tambahan nilai, lalu kemudian ada PPH dan lain-lain ya. Ada pajak PPN setiap penjualan BBM, ada PBH, PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang juga dari hasil penjualan BBM itu. Jadi sama juga dengan listrik, kita kena pajak pembelian listrik dan lain-lain. Kelihatannya dibanding dividen ya tentu yang paling besar itu pajak yang disetorkan oleh BUMN. Artinya bahwa BUMN ini tidak berbeda dengan perusahaan atau entitas swasta yang lainnya. Mereka tidak bisa secara langsung memberikan income bagi menopang APBN. Berbeda misalnya kalau kalau kita lihat di negara-negara lain seperti di Malaysia, kalau negara kurang uang kan dia minta ke Petronas tuh kan. Hmm. Kalau kita kan tidak bisa begitu karena sistemnya BUMN ini kan perusahaan yang dikelola secara bisnis untuk mencari keuntungan dan sekaligus diberi penugasan oleh negara untuk menjalankan tugas pemerintah seperti menyalurkan BBM bersubsidi. Jadi BUMN kita kan ditugasin negara untuk menyalurkan lagi APBN gitu. Misalnya subsidi BBM kita kan cukup besar tuh. Kalau subsidi BBM dan listrik ini digabung, itu kita bisa mencapai hampir 550 triliun kan. Itu kan Hmm. APBN ya. APBN yang dikirim lewat BUMN agar nyampe ke masyarakat. Baliknya ke negara, setiap penjualan listrik dan BBM dipungut pajaknya. Itu saya kasih contoh aja. Demikian juga di BUMN-BUMN kita yang lain seperti di perbankan mereka lebih berorientasi kepada apa eh, proyek-proyek mereka yang negara tidak bisa mengontrol penuh gitu loh. Apa sih bank-bank kita, BUMN kita ini membiayai siapa sih misalnya kan gitu. Sementara negara harus membiayai banyak sekali proyek seperti proyek hilirisasi, proyek pembangunan 3 juta rumah, misalnya dalam contoh kasus 3 juta rumah misalnya. Seberapa besar sih peran Bank BUMN di dalam penopang program 3 juta rumah milik pemerintah? Kan nggak kelihatan Ya, tuh. ya, ya, ya. Hampir hampir tidak ada gitu misalnya. Gimana? Yang sekarang berperan kan cuma dana tapera, tabungan perumahan rakyat. Ada 130 triliun misalnya kan.
lalu lalu ada dana subsidi dari APBN namanya FLPP ya, fasilitas likuiditas pengembangan perumahan yang disalurkan juga lewat lewat bank-bank itu. Jadi, nah ternyata bank pun tidak banyak yang mau berpartisipasi di dalam dalam program ini. Artinya gini, bank-bank kita ini tidak terlihat sebagai milik negara gitu. Walaupun ada penyertaan modal negara di dalamnya, walaupun secara historis ini adalah milik negara, tapi kan sekarang faktanya bahwa mereka tidak bisa diajak oleh negara untuk menjalankan tugas negara. Tugas negara misalnya Hmm, sekarang sebutlah tiga yang paling prioritas. Satu, hilirisasi. Dua, pembangunan 3 juta rumah. Tiga, memberi makan siang secara ya. gratis untuk anak-anak. 80 juta siswa. Apakah bisa Bang ditugasin melakukan hal itu? Saya rasa nggak mungkin bisa kan. Demikian juga BUMN-BUMN. Jadi antara pemerintah dengan BUMN ini sudah sulit tidak terhubung gitu. Atau jaraknya itu, atau sekatnya itu, atau batasnya itu semakin tebal. Sehingga muncullah Danantara, diintegrasikanlah kembali segenap kekuatan kekuatan sumber daya BUMN ini untuk menjadi sumber daya dalam rangka digunakan secara maksimal bagi pembangunan ekonomi. Dan berikutnya mungkin akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Tapi intinya kan ke arah pembangunan ekonomi dulu gitu. Yang terfokus ya. Hmm, Jadi Danantara ini semacam melakukan refocusing nanti atau melakukan semacam mengintegrasikan dulu dana itu, kekuatan pendanaan, kekuatan pembiayaan yang dimiliki oleh negara kita termasuk di dalam BUMN ini diintegrasikan semua, lalu dikonsentrasikan untuk suatu proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah, lalu difokuskan lagi ke dalam usaha-usaha yang bisa mempercepat pencapaian dari apa yang dituju oleh pemerintah, misalnya pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya. Dan seterusnya. hmm, Jadi pertama integrasi, kedua konsentrasi, ketiga refocusing, memfokuskan kekuatan sumber daya kita itu ke dalam untuk mencapai apa yang menjadi agenda pemerintah atau mencapai apa yang menjadi usaha-usaha pemerintah. Nah itu saya rasa eh, langkah yang tepat ya, langkah yang tepat. hmm. Asal saja memang di dalam pelaksanaannya nanti bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi tidak mencela-mencelek sana kemari ya. Misalnya ada yang membayangkan ini akan menjadi sovereign wealth fund. Ini bukan sovereign wealth fund, ini adalah negara. Ini adalah negara, ini adalah apa? eh, Bagaimana negara menjalankan fungsinya secara maksimal. Jadi bukan negara menyerahkan kepada perusahaan seperti dulu-dulu untuk menjalankan perekonomian atau membangun ekonomi, tapi ini negara bertindak langsung dalam menggerakkan kekuatan ekonomi yang kita miliki, Hmm. yang Bang, dimiliki oleh mereka ini. BUMN itu kan diharapkan menjadi entitas bisnis. Begitu kekuatan negara Ya, masuk, maka dominan menjadi kekuatan politik yang masuk. Apa menurut Abang tidak akan mengganggu ini sebagai entitas bisnis, Bang? ya dalam konteks negara di dalam menjalan, sebenarnya ketika kita bicara ekonomi ya, sebenarnya bicara apa sih? Bicara bisnis kan. Bicara perekonomian negara itu kan bicara bisnis negara. Bukan apakah bicara perekonomian negara itu bicara politik negara? Atau apakah bisa memisahkan bisnis negara dengan politik negara? Kan tidak bisa. Hmm, Selama ini misalnya kita lihat negara ingin apa? Ingin pertumbuhan ekonomi, ingin pemerataan pembangunan, ingin percepatan kualitas kualitas dari pertumbuhan ekonomi kita, bahwa ekonomi itu tumbuh tapi juga tersebar misalnya kan. Negara ingin membangun industri, negara ingin melakukan hilirisasi, negara ingin banyak sekali yang diinginkan negara untuk mencapai kemakmuran dan mengejar ketertinggalan dan menjadi negara yang maju atau menyediakan syarat-syarat untuk menjadi negara maju. Itu kan sebenarnya kerja apa? Itu kan kerja ekonomi. hmm, Kerja ekonomi itu apakah terpisah dari semua pekerjaan bisnis-bisnis ini? Kan tidak bisa.
Jadi negara harus berperan di dalam perekonomian, di dalam menggerakkan roda bisnis. Nah, bisnis-bisnis ini nanti kan dijalankan oleh banyak sekali entitas, ada perusahaan swasta. Nah, sekarang ada BUMN kita dengan kekuatan yang begitu besar. Negara ingin mengefektifkan belanjanya bagi bisnis yang mensejahterakan rakyat. Ya caranya seperti tadi, konsentrasikan segenap sumber dayanya, kemudian fokuskan sasaran-sasarannya secara baik, lalu kemudian konsentrasikan sumber daya agar bisa terlihat dan bisa punya daya angkat terhadap ekonomi gitu. Selama ini kan nggak kelihatan. Contoh misalnya seks contoh. Um, Uang-uang perbankan kita kan sekarang ini misalnya di bank dalam praktek perbankan kita. Bagaimana kita akan menggerakkan bisnis dengan menggunakan perbankan kita? Sekarang lebih dari banyak sekali likuiditas perbankan digunakan untuk spekulasi jangka pendek, misalnya membeli surat utang negara, membeli obligasi Menteri Keuangan, membeli surat berharganya Bank Indonesia. Kapan bank akan bisa membangun ekonomi kalau seperti ini? Sekarang diperkirakan lebih dari 2.250 sampai 2.500 triliun uang perbankan ada di surat utang negara, ditempatkan di dalam surat utang negara untuk mencari margin dari sana, mencari bunga dari sana, mencari imbal hasil dari sana. Kapan uang ini mau mengalir ke rakyat? Karena mengharapkan bunga di atas 7%, 7,2%. Lalu bunga SRBI 7,1%, maka beramai-ramailah bank menempatkan uangnya di SRBI. Tidak hanya bank, jam sostek juga demikian. Lebih dari 75% dana jam sostek ada di surat utang negara, selebihnya ada di bursa saham. Padahal dana jam sostek cukup besar, lebih dari hampir 800 ya, 800 triliun. Demikian juga Taspen, Asabri, dan lain-lain. Dan banyak perusahaan asuransi yang bergerak di bidang keuangan kita. Di bidang keuangan justru mengkonsentrasikan atau mengarahkan sumber daya mereka ke kegiatan-kegiatan untuk meraih keuntungan yang pendek, seperti membeli surat utang negara. Jadi bagaimana bank-bank akan punya fungsi untuk sebagai agent of development, sebagai instrumen untuk menggerakkan pembangunan, sementara seluruh likuiditasnya, sebagian besar likuiditasnya diarahkan untuk hal-hal seperti itu. Padahal itu kan angka yang besar, angka yang sangat besar sekali. Jadi kalau mau benar, ya mesti dibenahi itu bagaimana bank asuransi milik negara ini bekerja untuk benar-benar menjadi agent of development. Mereka selama ini beralasan demi bisnis kami harus mengejar keuntungan yang lebih pasti. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara menempatkan uang mereka di di surat utang negara atau di surat surat berharganya Bank Indonesia. Tapi kan itu nggak ada gunanya buat rakyat, uang hanya berputar-putar di atas saja dan likuiditas yang ada di masyarakat makin melemah. Ada juga perkara-perkara lain di dalam BUMN kita dengan alasan bisnis mereka minta profesional, mandiri, tapi faktanya bagaimana? Apakah kinerja mereka membaik? Contoh misalnya apakah output dari mereka itu meningkat? Apakah ICOR ya, incremental capital output ratio daripada BUMN kita baik? Kan tidak. Faktanya kita adalah negara dengan ICOR tertinggi di ASEAN. ICOR kita tertinggi di ASEAN. Diperkirakan lebih dari 30% sumber daya ekonomi kita ini, 30% lebih ya, sumber daya ekonomi kita ini, likuiditas dalam perekonomian kita ini bocor. Karena produktivitasnya itu eh, berbanding, apa istilahnya, berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN. Kalau perbandingan itu dipakai untuk mengukur, maka kita akan mendapatkan ukuran bahwa kalau negara-negara di kita itu bocornya itu sekitar 30%. Artinya tingkat pengembalian modal, tingkat pengembalian investasi atau jumlah output yang bisa dihasilkan dari setiap modal yang ditanamkan di dalam ekonomi ini sangat rendah. Sangat rendah sekali, sehingga ini mesti difokuskan kembali. Contoh yang lebih konkret misalnya begini,
ada CAPEX BUMN, CAPEX, ya, capital expenditure BUMN banyak sekali untuk kegiatan ini itu mulai dari penggalian minyak apa dan sumber daya alam lainnya. Tetapi produktivitasnya tidak meningkat. Yang paling nyata itu misalnya produksi minyak kita kan tidak naik-naik selama berapa ini? Selama 2 dekade terakhir kan dari 1,7 juta barel per day, sekarang kita tinggal menghasilkan 600 ribu barel per day. Dan kegiatan eksplorasi eksploitasi di sektor migas tidak ada yang mau membiayai, bank-bank pun tak mau membiayai dengan alasan rendahnya profit margin yang diperoleh dari situ. Kalau begitu cara kita mengelola BUMN yang harusnya bersatu-satu dengan yang lainnya, ya hancur lebur lah berhadapan dengan persaingan global yang makin ketat makin keras. Hmm. Seperti itu keadaan kita. Jadi memang kita butuh konsentrasi, butuh integrasi. Pertama kita butuh integrasi dari semua BUMN ini. Kedua kita harus mengkonsentrasikan semua sumber daya yang dimiliki oleh BUMN ini kepada usaha-usaha yang penting, yang strategis. Dan ketiga kita harus memfokuskan kepada sasaran-sasaran yang dapat diukur targetnya secara lebih pasti. Misalnya gini, kita punya uang sekarang 1 triliun dolar. Kita mau meningkatkan produksi minyak sampai 1,7 juta barel. Kan itu namanya antara kekuatan dengan target itu menjadi lebih pasti. Hmm. Kan selama ini kita nggak terbiasa bekerja dengan target yang pasti. Semua orang bekerja dengan target untuk menghabiskan sumber daya, anggaran terserap, ini terserap, tapi targetnya nggak ada yang pasti. Dari dulu kan kita bilang bahwa PBN kita harus terserap. Kalau tidak terserap, ya bisa kena apa? Anggaran bisa kena predikat anggaran tidak terserap atau lemah dan lain sebagainya. Tetapi anggaran terserap, tapi tidak ada target yang pasti. Duit habis, pencapaiannya tidak ada. Itulah Hmm. yang menjadi masalah utama. Makanya muncullah pemotongan anggaran di dalam APBN ya, yang kemarin dipotong-potong itu semua karena dianggap ini duit habis tapi targetnya nggak ada dan pencapaiannya pun tak ada gitu. Lalu muncul pula apa namanya Danantara dan berbagai usaha-usaha untuk memperbaiki ini kembali. Hmm. Jadi ini lebih pada Itu memang Mas. keinginan negara untuk mengefektifkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di negara ini ya, Bang. Iya, karena kalau dari sisi sumber daya alam, kita ini kan yang paling besar di dunia. Kita memiliki hutan terluas di dunia, 100 juta hektar hutan kita dan merupakan hutan terluas di dunia. Ada yang membandingkan dengan hutan di Latin Amerika sana dan juga memiliki hutan terluas. Tapi menurut saya masih yakin sampai sekarang bahwa kita yang paling luas di dunia. Kedua, kita memiliki cadangan sumber daya alam di semua sumber daya alam itu termasuk yang paling besar di dunia. Sekarang kita eksportir batu bara terbesar di dunia. Kita memproduksi 1 miliar ton batu bara. Lalu kita juga adalah negara penghasil gas alam. Kalau nanti Hmm. Masela udah bisa diproduksi, maka itu bisa sebagai produsen LNG terbesar di dunia. Dulu pernah kita terbesar pada saat awal-awal di apa tangguh LNG tangguh di Teluk Bintuni di Papua. Kemudian kita adalah produsen terbesar di dalam timah nomor 2 sesudah Cina. Kita nikel adalah penghasil terbesar di dunia. Kita sawit adalah produsen terbesar di dunia. Apa yang tidak terbesar Indonesia ini? Betul, 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 Tapi betul, betul. karena peran daripada BUMN kita di dalam itu semua, mengambil alih, mengerjakan, meningkatkan kemampuan ekonomi. Kalau swasta-swasta mereka bisnis, mereka tidak dapat dituntut tanggung jawab dan nasionalismenya. Ya kan mereka pebisnis murni, tapi kan Betul. kita harus berkejaran dengan mereka. Nah, gitu. Tapi ini kan tidak punya kemampuan untuk mengejar. Padahal swasta-swasta ini kan pakai duitnya bank-bank BUMN juga, iya kan? Benar nggak? Hmm.
perusahaan-perusahaan batu bara, perusahaan timah, perusahaan nikel, perusahaan apa sawit kan pakai bank-bank BUMN juga. Betul, betul, betul. Kontribusinya kepada negara tidak ada. Kita 1 miliar ton produsen batu bara, kalau harga batu bara 150 miliar dolar, ya kalau negara dapat separuh aja, negara bisa dapat eh, kalau misalnya produksi batu bara 1 miliar ton, harga batu bara 150 dolar, itu sama dengan 150 miliar dolar. Negara bisa dapat 1.100 triliun setahun cuma dari batu bara doang. Tapi kan Hmm. faktanya tidak dapat. Kita nggak dapat apa-apa. Kita dapatnya cuma berapa? Penerimaan negara di APBN dari sumber daya alam itu kurang dari 6% lah dari APBN. 6, 7, 8 gitu. Kurang. Hmm. Kecil sekali, sangat kecil sekali. Makanya ini kan jadi pertanyaan kita semua. Kalau batu bara, sawit, nikel, emas, perak, tembaga, gas alam, LNG, benar-benar negara mengendalikan usaha-usaha di bidang itu, mengendalikan ya, menguasainya ya. Wah, kita nggak kebayang negara kita semakmur apa. Nggak perlu tuh, Bu Sri, pungut-pungut pajak, orang makan dipajakin, orang beli pakaian di mall dipajakin 11%. Malah digaji Kapan orang rakyat mau Indonesia, Bang ya. belanja? Hah? Malah rakyat Indonesia bisa digaji sama negara kalau negara mengelolanya secara efektif. Ya, ya pajak ini harus dihapus saja dari bumi Indonesia ini. Kan pajak warisan kolonial, warisan Belanda. Bangsa kita mengenal pajak itu diajari nama kolonial. Hmm. Orang-orang dulu juga diajarin kolonial di zaman terakhir-terakhir kerajaan kita suruh pungut peti dan lain-lain itu kan diajarin kolonial. Bangsa kita nggak kenal pajak karena kita kaya sekali, sumber daya alam kita kaya, kita tinggal bertani, bertanam di ladang, berburu, memelihara ternak, semua terpenuhi. Tapi sekarang kan semua pajak, orang makan dipajak, orang belanja Hmm. dipajak, orang ya kapan orang mau masa makan aja dipajak. Gimana kita mau mengembangkan konsumsi hidup hidup ini bisa berkembang, orang belanja belanja di mal-mal pajaknya terlalu besar. Padahal kita nggak Hmm. butuh semua itu. Yang kita butuhkan itu bagaimana sumber daya alam kita yang sangat besar ini dikelola secara optimal, dikuasai oleh negara, dikendalikan oleh negara, dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Itu bisa. Hmm. Nah, dan Danantara itu membuka peta jalan ke arah itu. Saya yakin bisa lah. Danantara nanti kalau punya kekuatan uang 1 triliun dolar, dia bisa mengerjakan apa aja di dalam ekonomi, bisa mengkonsentrasikan untuk meningkatkan produksi migas kita, mempercepat terjadinya hilirisasi, mempercepat pembangunan 3 juta rumah. Hmm. Rumah-rumah subsidi, semua rumah subsidi yang harganya yang disubsidi dengan tapera FLPP berhentilah dipajakin sama negara ini, sama Bu Sri Mulyani ini. Iya, Ya iya. kan, maka rumah subsidi aja dipajakin. Ya, FLPP kan dari negara, dari APBN, digabung dengan tapera, begitu bikin rumah pajaknya macam-macam, tanah, bangunan, apalah. Ya Macam-macam, kapan Bang. orang mau punya rumah kalau pajak tumpuk seperti itu. Oke, Bang. Terkait pengawasan, kan dulu di rejim Orde Baru, Bang, kita mengenal istilah dana non budgeter dan itu dititip di Bulog. Itu kan politis Hmm. sekali, Bang. Alasannya juga untuk kepentingan negara. Ah, Ah. bagaimana Abang menjelaskan soal pengawasan yang efektif di Danantara supaya unsur politisnya kurang kalau kepentingan politik yang masuk ya kepentingan negara gitu, Bang. Sekarang ini era keterbukaan, era transparansi. Tidak banyak yang bisa dibandingkan keadaan sekarang dengan Orde Baru. Tidak banyak. Demokrasi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keuangan, perdagangan. Sekarang ini sudah berada dalam tools baru, namanya transparansi keuangan kan? Hmm. Transparansi. Dan transparansi ini kan melibatkan semua lini kehidupan kita. Sekarang bagaimana orang mau berbohong sih? Begini aja, kita kita makan siang, kita pesan Grab.
Gojek, semua akan seluruh dunia tahu kita makan sore, makan malam, malam ini makan pakai apa. Karena datanya tersimpan, semua dibuka ke publik secara transparan. Demikian juga orang punya uang berapa di mana, sebentar lagi juga akan terbuka semuanya. Ini Hmm. kita memasuki era baru. Saya tidak sama sekali tidak khawatir dengan masalah-masalah pengawasan dan transparansi karena ini pengawasan sudah sangat inklusif, langsung dilakukan oleh masyarakat. Ketika ada Hmm. nanti yang coba-coba main-main, berbohong segala macam, secepat kilat itu akan ditelanjangi oleh publik. Dia akan kelihatan semuanya. Betul, Nah, betul. sekarang mungkin ya di awal-awal era transparansi digitalisasi ini masih ada yang berusaha-berusaha seperti itu ya. Tapi itu tidak akan lama-lama, tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi. Sebentar lagi usianya. Kita menghadapi era baru namanya transparansi keuangan, automatic exchange of information. Kita mengalami digitalisasi keuangan. Orang mau menyembunyikan hartanya di mana besok itu semua ketahuan. Ya hati-hati aja, hati-hati saja kan kita sudah peringatkan. Mereka mencoba selamat dengan teks amnesti. Gagal Hmm. kan? Nggak bisa kan? Betul, Uang mereka diselamatkan dengan teks amnesti itu nggak bisa. Mereka udah simpan, kita tahu mereka simpan di luar negeri itu. Hasil pencurian sumber daya alam Indonesia itu mereka simpan di mana-mana. Mereka mau selamat dengan teks amnesti, nggak bisa kan? Nggak bisa. Sekarang mereka mau selamat lagi dengan family office, nggak bisa. Sebentar lagi dunia akan menelanjangi, bukan kita, bukan pemerintah Indonesia. Tunggu aja. Yang kayak-kayak begitu itu riwayatnya tinggal sebentar lagi. Yang Hmm. menyembunyikan harta, menyembunyikan uang, memakan uang negara untuk proyek-proyek pribadi itu sebentar lagi. Umurnya nggak lama lagi. Luar biasa. Bang Salamuddin Daeng, Siap. berterima kasih banyak. Abang berkenan. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa Bang. Ini sangat terbatas waktunya di Zoom kita. Mohon maaf Bang. Oke, Mohon izin. oke, Terima oke. kasih banyak. Abang terakhir Siap. beri motivasi buat anak muda Indonesia 2 menit Bang. Oh iya, ya seperti tadi saya katakan, anak muda ini menghadapi satu momentum sejarahnya. Momentum sejarahnya itu bertepatan dengan era keterbukaan. Era keterbukaan, era transparansi. Era di mana anak-anak muda adalah aktor paling utama dan paling cepat dan paling memiliki opportunity di dalam era sekarang ini karena mereka yang akan mengendalikan, mereka mengendalikan, memimpin dan mengarahkan kemana ini pencapaian-pencapaian negara dan bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Bang Salamuddin Daeng. Semoga ayahanda segera pulih kembali Bang. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.